Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Lilis Tri Astuti, mahasiswa Pendidikan Geografi PPG dalam jabatan tahun 2023-2024 Universitas Negeri Jakarta. Nomor peserta PPG saya 2015-006-22019 dan NIM saya 2019-230019. Saya guru geografi di SMA Negeri 2 Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Mohon masukan dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti biasa, hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Maret. Oke, tanggal 4 Maret. Pembelajaran geografi. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada semua. Hah? Masuk semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ada yang nggak masuk? Ada. Berapa orang? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap, 1 orang yang nggak masuk ya. Sakit, izin apa? Sakit. Oke. Semoga yang sakit cepat ya. Seperti biasa, ketua kelas berdoa sebelum belajar dimulai. Maka siap. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya hari ini ya, walaupun tidak masuk di kelas 1, alhamdulillah semuanya hadir. Sepatu, baju, adakah yang tidak mengikuti peraturan? Lihat, ada yang pakai sepatu hitam merah, warna putih, rambut gondrong, nggak ada. Oke, terima kasih banyak ya. Sekarang untuk mencintai tanah air ya, pembelajaran hari ini ada lagu persembahan ya yang dipersiapkan. Tolong seperti biasa yuk Neng, jatahnya Gisel buat dirijen untuk hari ini. Kulihat ibu
pembelajaran mengenai PBL, Problem Based Learning. Nah, sebelum melanjut ke materi selanjutnya, sebelumnya Ibu pernah memberikan materi ya. Sebelum atmosfer, pembelajaran sebelumnya pembelajaran apa? Ada yang masih ingat? Tentang Tak tematik. betul, peta tematik. Ya, peta tematik. Ada yang tahu apa sih peta tematik? Peta tematik. Esa, peta tematik adalah? Peta tematik adalah peta khusus. Tepuk tangan buat asisten. Perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini adalah subpokok bahasan ya atau tema. Kita mempelajari dinamika atmosfer dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan iklim. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim? Angkat tangan, ada yang tahu? Ajis? Adanya penurunan suhu, Bu. Adanya penurunan suhu, betul. Yang lain? Perubahan cuaca. Betul. Nah, buat apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu di sini pembelajaran problem based learning menyelesaikan masalah tentang perubahan iklim. Nah, tentang perubahan iklim itu ya, di sini Ibu akan melakukan pembagian kelompok ya. Nah, pembagian kelompok di sini dibagi menjadi 5. Mangga, pembagian kelompok ya dibagi 5, terserah kelompoknya siapa aja biar enak. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Mangga, pilih masing-masing. Sok, yuk. Dalam pembelajaran ini ya, tujuan utama ya, setelah kelompok terbentuk diharapkan ya pada pembelajaran ini kerjasamanya ya yang aktif, terus rasa bersyukur, saling menghormati, saling menghargai sesama teman. Paham? Oke. Di sini adalah dinamika atmosfer dan dampaknya pada kehidupan. Ya, tema yang kita ambil yaitu perubahan iklim. Oke, kelompok 1 ya. Di sini sebelum melangkah ke kelompok pembelajaran kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 5, sekarang Ibu mau putar video tentang perubahan iklim. Ya, tentang video tentang perubahan iklim. Pada 28 Februari, Badan Global Panel on Climate Change mengeluarkan laporan menunjukkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Pada November 2021, dunia mengadaptasi Glasgow Climate Pact. Pada 2030, dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 45%, sebelum akhirnya mencapai 0% emisi pada 2050. Ini akan mitigasi untuk mencegah kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius. Menurut perkiraan para ilmuwan, kenaikan suhu 1,5 derajat akan membawa bencana besar bagi kehidupan manusia di planet bumi. Namun, menurut laporan para pemerintah dunia tentang perubahan iklim atau IPCC, kenaikan suhu global masih akan terjadi selama 2 dekade ke depan. Space for our planet has never been higher. That's the worst. IPCC's Group 1 report showed unequivocally that human activities have a great balance in these last 2,000 years. We are on course to reach global warming of 1.5
itu adalah video tentang dampak dari perubahan iklim. Ada yang mau ditanyakan tentang perubahan iklim? Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, mangga. Cantik. Ayo, Kasep. Ada yang mau ditanyakan? Mengapa bisa terjadi perubahan iklim? Ya, Gisel. Mengapa bisa terjadi perubahan iklim? Perubahan iklim dapat terjadi karena penyebab utamanya tuh akibat pembakaran bahan bakar fosil kayak batu bara, minyak, sama gas. Nah, dari bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, termasuk karbon dioksida dan metana yang berasal dari kendaraan seperti kayak mobil, motor, truk, kayak gitu. Oke, ada yang mau nambahin? Ya, perubahan iklim efeknya dari gas yang berkendara, motor, mobil. Selain motor, mobil, polusi apa yang menyebabkan perubahan iklim? Industri, betul ya. Terima kasih. Sekarang ya, next untuk selanjutnya mendalami materi, Ibu kasih link materi pembelajaran setiap kelompok ya. Pembelajarannya ini perwakilan setiap kelompok, silakan maju ke depan ya. Kelompok 1, efek rumah kaca dan dampaknya dalam kehidupan. Kelompok 2, polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor dan dampaknya dalam kehidupan. Kelompok 3, terjadinya peristiwa La Nina dan dampaknya pada kehidupan. Kelompok 4, itu peristiwa El Nino dan dampaknya bagi kehidupan ya. Serta kelompok 5, hutan dan fungsinya bagi kelestarian atmosfer bumi, serta bagaimana kebijakan pemerintah. Oke, sekarang maju ke depan perwakilan, linknya diambil. Kasep, Gelis, mangga kelompok 1. Yuk, maju kelompok 1. Oke, kelompok 2. Yuk. Kelompok 2, polusi udara. Tidak, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. El Nino. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Sudah semua? Perhatikan baik-baik ya. Dalam artikel LKPD, lembar kerja yang Ibu berikan, kelompok sudah terbentuk ya. Perhatikan baik-baik. Di sini 1, kelompok sudah terbentuk ya. Yang kedua, selanjutnya di sini artikel sesuai link yang telah Ibu bagikan atau yang telah anak-anak Ibu ambil sesuai dengan kelompoknya masing-masing, lalu diskusikan dengan kelompok, cari solusi masalah dengan pembagian masalah yang dikaji oleh kelompok. Lalu yang keempat, di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, program based learning, kerjasama, menghargai ya, dan pembentukannya di sini adalah terserah. Di sini ada 4 pilihan ya. Laporan masalah perubahan iklim dan solusinya bisa dibuat dalam bentuk 1. Di sini Ibu siapkan ya, gambar boleh, poster boleh, video boleh, ataupun PPT. Paham? Terima kasih banyak. Mangga dikerjakan. Dalam pembelajaran ada penilaian ya, penilaian individu, penilaian kelompok, kerjasamanya
Menghargai pada saat setelah itu nanti dipresentasikan ya, ingat waktu. Gimana nih guys? Gimana ya? Kita nyari siapa yang kumpul? Kita tadi buat kita cari materi. Tadi buat ya. Oke. Yang iya cari. Tapi kamu buat TPT. Udah pakai masalah efek rumah kaca. Ada dong, masalahnya kenapa jadi efek rumah kaca? Terus ini efek rumah kaca ya. Ini kelompok 2 tentang apa? Benda. Oke. Dibuat ya. Kerjakan dengan baik. Buat apa nih? Aku cari faktornya ya. Ada kendala? Alhamdulillah. Ini tentang lanina. El Nino mana El Nino? Kita. Oh, El Nino. Lanina apa sih Lanina? Lanina tentang Keringat. kebalikannya Lanina, Dingin. El Nino hot yang menyebabkan kebakaran gitu. Kelompok 5 hutan dan fungsinya. Iya, Jonas ya. Paham? Siap. Ya. Oke. Sekarang Ibu melakukan penilaian ya, penilaian buat kelompok. Udah selesai belum harinya guys? Penilaian buat kelompok. Jadi udah mulai Oke, yang sudah selesai ya bisa dikirim ke WA Ibu atau ke email ya atau ke Google Drive yang sudah selesai. Oh ya, terus dipresentasikan untuk perwakilan saja 2 orang. Kelompok 1 sudah stop. Ya, tugasnya mangga maju ke depan, presentasikan. Cantik. Kaset. Oh, cantik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku analisis kesehatan lingkungan, efek rumah kaca berfungsi seperti atap kaca sebuah rumah kaca, namun panasnya tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Dampak bagi kehidupan. Efek rumah kaca memiliki dampak besar terhadap kehidupan di bumi. Ini termasuk kenaikan suhu global, perubahan iklim yang ekstrim, peningkatan tingkat laut, gangguan terhadap ekosistem, dan potensi untuk menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan lebih parah. Semua ini dapat mengganggu pola hidup manusia, menyebabkan kekurangan pangan, air, dan energi, serta mengancam keberlangsungan habitat satwa liar. Solusi: mengurangi kendaraan pribadi, membatasi penggunaan pendingin udara, efisiensi penggunaan listrik sebagai solusi mengurangi emisi gas rumah kaca, mendaur ulang limbah dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam lebih banyak pohon untuk menyerap karbon dioksida dari udara, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan cara mengurangi jejak karbon mereka secara individu. Ada pertanyaan? Efek rumah kaca? Mangga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Putri Januari dari kelompok 3. Tentang rusaknya lapisan ozon, kira-kira faktor apa yang melatar belakangi hal tersebut? Terima kasih. Faktor dari kendaraan motor tadi yang biasa dari dampak lingkungan
terus pembentukannya energi. Satu penyebabnya adalah karena gas emisi itu berasal dari kendaraan bermotor. Terus gas emisi lainnya adalah perusahaan atau pabrik yang merusak lingkungan, yaitu industri. Terima kasih banyak buat kelompok 1. Lanjut selanjutnya buat kelompok 3. Terima kasih, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya dari kelompok 3 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aji Jaidi dan Saya Kisha Putri Davina Purnandi. di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang La Nina. Sebelum itu, apa sih yang disebut dengan La Nina tersebut? Pengertian La Nina. La Nina merupakan nama dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. La Nina adalah fenomena iklim alami yang terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengalami penurunan atau lebih dingin dari biasanya. Oke, dapat disimpulkan dari pengertian La Nina tersebut itu adanya penurunan suhu yang menyebabkan jadinya dingin di permukaan laut. Selanjutnya, kami telah menemukan beberapa dampak yang melatar belakangi terjadinya La Nina tersebut. Yang pertama itu pembentukan awan di Samudra Pasifik yang minim dan meningkatkan curah hujan di berbagai wilayah yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya ada solusi yang kami dapatkan dari La Nina tersebut. 1. Mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana Besar. 2. Program pencegahan oleh BNPB. 3. Pemilihan varietas tanah banjir. 4. Memantau perkiraan cuaca. Oke, apakah dari teman-teman sekalian yang akan ada ditanyakan, kami persilahkan. Oke. Saya melakukan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya bagaimana dampak La Nina terhadap sektor pertanian. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Ya. Yuk. Dampaknya adalah peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat bermanfaat bagi tanaman padi dan tanaman lain yang membutuhkan banyak air. Namun, curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor yang dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian. Ada juga hama dan penyakit. Cuaca lembab yang dipicu oleh La Nina dapat meningkatkan risiko hama dan penyakit tanaman. Hal ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen dan kerugian ekonomi bagi petani. Sudahkah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan apa itu dampak emisi kendaraan pada lingkungan. Emisi kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang utama polusi udara dan dampak negatif pada lingkungan. Polutan-polutan yang dilepaskan oleh kendaraan dapat menyebabkan masalah serius pada udara, air, dan tanah. Dampak emisi kendaraan pada lingkungan sangatlah serius dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan alam. Ketika tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah proaktif guna mengurangi dampak buruk ini dengan beralih ke kendaraan bersih. Ada pertanyaan? Ya, mangga. Izin bertanya, bagaimana mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti solusi yang berdasar? Meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan akses dan kenyamanan, membangun budaya ramah lingkungan, mendorong inovasi teknologi. Terima kasih buat kelompok 2. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang El Nino. Dari mana kata El Nino berasal? El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki atau Yesus. Apa itu peristiwa El Nino? El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. El Nino memberikan beberapa dampak yang signifikan di Indonesia, di antaranya kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan di lahan. Dampak lain El Nino ialah anomali cuaca yang menyebabkan banjir dan badai hebat. Daerah basah bisa mengalami kekeringan dan daerah kering justru banjir. Faktor terjadinya El Nino. Dilansir dari Facts, beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini adalah 1. Anomali suhu di perairan
daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan pemanasan dari perairan yang panas di bawahnya. Upaya penanggulangannya yaitu 1. Pemantauan cuaca, 2. Pengendalian kebakaran hutan, 3. Penghematan air bersih, 4. Penggunaan teknik bertanam cepat. Ya, jadi ini hasil kerja kelompok kami tentang El Nino. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap fenomena El Nino? Jadi pengaruh aktivitas manusia terhadap El Nino itu akan terjadi pemanasan global, pencemaran udara, sama deforestasi. Deforestasi itu berupa pemunculan hutan atau penanaman hutan secara berlebih. Oke, sudah puas? Mas. Terima kasih. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudulkan tentang hutan dan fungsinya bagi kelangsungan atmosfer dan serta kebijakan. Fungsi hutan untuk kelangsungan makhluk hidup. Pertama, hutan mampu menyerap CO2, berperan penting dalam menyerap CO2 di atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk biomasa. 2. Penyimpanan cadangan air. Hutan merupakan tempat di mana banyak sekali pohon dan juga tanaman yang subur. Secara tidak langsung, hutan juga bisa dikatakan sebagai penyimpan cadangan air. Ketiga, hutan habitat bagi hewan dan tanaman, berperan sebagai tempat tinggal berbagai spesies fauna dan flora. Keempat, mampu mencegah banjir dan juga tanah longsor. Hutan bermanfaat untuk mencegah banjir lebih lanjut. Hutan juga bisa menjadi salah satu opsi untuk mencegah tanah longsor atau erupsi karena akar tumbuhan. Sudah semua? Oke. Dari kelompok 5, apa yang dilakukan pemerintah ya supaya hutan tidak berkelanjutan rusak? Kebijakan apa yang dilakukan ya supaya hutan tidak rusak? Mangga. Siapa yang jawab? Ya. Saya juga dari kelompok 2. Ya. Cara pemerintah memberhentikan oknum yang merusak hutan dengan cara memberikan sanksi pada oknum yang merusak hutan. Betul. 1, 2. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya. Lalu dari kelompok 1 yaitu tidak merusak atau menebang hutan sembarangan. Betul. 3. Ya. Saya bukan dari kelompok 3, yang ketiga itu adalah melakukan reboisasi. Betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih buat kelompok 5. Mangga, Kasep. Ya. Itu tadi pembahasan mengenai tentang perubahan iklim. Kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Ibu terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Next selanjutnya pembelajaran ke depan ya. Kita mengenai masalah tentang perubahan iklim, tetapi kita akan mempelajari tentang ya menghitung iklim. Menurut para ahli ada dukun ya, iklim hujan dari Januari sampai Desember itu nanti ada iklim sedang, iklim basah, iklim kering ya. Paham? Oke. Kita sebagai manusia harus 1 menjaga lingkungan. 2, setelah menjaga lingkungan, memanfaatkan ya hasil bumi yang ada di atas muka bumi dengan sebaik-baiknya. Tidak merusak hutan, penggunaan air secukupnya dan lain sebagainya. Nah, kritik dari Ibu ya, kelompok 1 sampai kelompok 5 alhamdulillah ya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, terakhir adakah yang akan mau memberikan ya buat perubahan iklim ini supaya tidak rusak berkelanjutan dicegah ya, puisi terus pantun atau yang lainnya? Mangga. Siapa yang? Ajis. Mangga, sini Jis, maju Jis. Oke, Ajis maju ke depan. Apa Jis? Puisi? Enggak, pantun. Oh, pantun. Mangga. Yuk, dengerin baik-baik puisinya dari Ajis. Ya, kebijakan kita menjaga perubahan iklim supaya tidak berkelanjutan. Yuk, kita dengerin.
Pantun ini berisi tentang materi saya tadi tentang La Nina dan cara menjaga iklim di bumi. Oke. Ketika saya selesai membacakan pantun dalam satu larik, boleh kerjasamanya dengan menjawab dengan kata cakep. Oke? Siap. La Nina datang, cuaca pun berubah. Hujan deras turun, sungai mengalir riang. Kita bijak memanfaatkan sumber daya alam dengan cermat agar kesehatan iklim terjaga, bumi pun tetap lestari dan bahagia. Pantun dari Ajis ya telah menghibur buat kita, buat ibu juga ya. Surprise buat kelompok 3, tepuk tangan. Ada sesuatu buat jajan ya, beli es ya. Terima kasih banyak. Itu pembelajaran hari ini dari Ibu ya. Terima kasih banyak. Ya, kaset, gelis. Next selanjutnya jangan lupa buat semangat belajar. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu tutup ya, sebelum Ibu tutup Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran yaitu asesmen. Ibu kirim lewat Google Form. Ya, nanti linknya Ibu share. Silakan kalian kerjakan. Ya, sampai di mana pembelajaran hari ini? Oke, Ibu share ke grup. Mangga dilihat dan dikerjakan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah nilainya memuaskan buat Ibu 180. Wow, ya, mantap. Nah, setelah pembelajaran yang hari ini kita laksanakan, Ibu pengen tahu refleksi pembelajaran geografi pada diri anak-anak Ibu kelas 10-3. Apa sih yang dirasakan setelah melakukan pembelajaran geografi? Angkat tangan. Tidak keroyokan. Yuk. Apa yang dirasakan setelah melakukan pembelajaran geografi? Mangga. Ya, Neng, cantik. Menyenangkan. 1, 2. Senang Bu, senang. Hah? Senang. Senang. Menambah wawasan. Menambah wawasan. Lanjut. Seru. Belakang. Kepala suku, ketua kelas. Menyenangkan sekali. Yang lain? Seru. Hah? Seru. Seru. Happy, menyenangkan, menambah ilmu, menambah wawasan. Terima kasih banyak. Selanjutnya, ya. Karena pembelajaran sudah selesai, berarti ketua kelas menghilangkan pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Yuk, siapin. Siap. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam.